Puji nama Tuhan, kita ada di tempat ini ya. Siap memuji Tuhan, amin. 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 Siapa yang percaya Roh Kudus kita di dalam hidup kita? Mari kita aktifkan Roh Kudus, saudara, dalam hidup kita. Kita Roh Kudus untuk selalu menolong hidup kita, amin. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku, apimu bakarku, jadi korban persembahan, damai hati dan pikiran, dengan api urapanmu.
tempat ini Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami berkumpul Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami mau bersorak, kami mau bernyanyi bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Nyanyikan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Ku
Kudus aktif dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Panggil Roh Kudus dalam hidupmu saudara. Panggil Roh Kudus, aktifkan Roh Kudus dalam hidupmu. Terima kasih. Oh
kami berapa kali kita sering menukarnya dengan kenyamanan dunia. Berapa kali kita sering menukarnya Roh Kudus yang Tuhan berikan dengan kenyamanan dunia ini. Tuhan, ini kami, Tuhan, ini kami, Tuhan. Bahwa kami masuk lebih dalam ke dalam hadirat-Mu, Tuhan. Bahwa kami tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Jangan biarkan kami berada di belakang saja. Dengan kerendahan hati kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Dengan kerendahan hati kami masuk dalam hadirat-Mu, Tuhan. Peluk setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan. Semua kesombonganku ampuni, semua kedaginganku, dan bawa aku menderita.
Tuhan, tarik kami Tuhan, untuk selalu kami melekat dengan-Mu Tuhan. Kami Tuhan, jangan biarkan kami terlepas dari kasih-Mu, jangan biarkan kami terlepas dari setia-Mu Tuhan. Karena hadirat-Mu Tuhan, hanya hadirat-Mu yang kami perlu di setiap langkah hidup kami Bapa. Tuhan, Tuhan tolong di setiap kami, Tuhan tolong di setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Sesungguhnya jiwa kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Sesungguhnya jiwa kami ini seperti rusa yang terus menanti-nantikan Engkau. Rusa yang menanti-nantikan air sungai yang akan melepaskan setiap jiwa dari ketakutan, melepaskan kami semua dari musuh. Tuhan, mari Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Sembuhkan setiap kesakitan kami Tuhan. Sembuhkan setiap luka di hati kami Tuhan. He's all I need. Jesus, 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 we need you, Jesus. Jesus, we need you, Jesus. You're all I need. You're
Engkau di bumi dan di sorga. Biarlah semua yang bernafas memuji nama-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap hati memuji Engkau. Setiap jiwa yang ada di tempat ini, mari pujilah Tuhan, sebab Dia kudus, dan biarlah kami juga kudus. Kuduslah Engkau, kuduslah Engkau, kados, kados.
berarti pada sore hari ini Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja, roh hikmat, roh pengertian bekerja atas setiap kami, sehingga kami diberikan mata yang terang untuk bisa menentukan langkah kami, untuk bisa melihat dengan jelas kemana arah hidup kami. Waktu kami mendengarkan firman sore hari ini, kami makin mencintai gereja kami, dan kami makin tidak menjauh dari komunitas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh-Mu bekerja dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau yang memimpin, Engkau yang memakai mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Bapa disenangkan atas ibadah yang dilaksanakan IFLC Tegal pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Oke, saudara, sore ini kita mau bicara, temanya adalah I love my church. Ya, kita harus mengasihi gereja di mana kita bertumbuh. Kita harus mengasihi gereja tempat ibadah kita. Ya, mari kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai bawah. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Saya bacain ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, kita ini waktu membaca ya, I love my church ya, kita harus mengasihi, mencintai gereja kita. Ya, kita belajar dari mana? Kita belajar dari tradisi para rasul Yesus. Para rasul Yesus itu semasa Yesus masih hidup, mereka selalu berkumpul ya, bersama, berdoa ya, memecahkan roti, makan minum bersama ya, berbahagia bersama ya, susah juga ditanggung bersama ya. Keren banget ya, rasul-rasul Yesus. Waktu Yesus masih ada, mereka sepertinya lumpuh dan mereka sepertinya bodoh banget, ya kan? Apa-apa nggak bisa. Sampai ada orang kerasukan setan aja, orangnya bilang, Yesus, ini aku udah ngomong sama rasulmu, tapi nggak bisa. Ya, sepertinya bodoh gitu. Apa-apa harus Yesus, apa-apa harus Yesus. Ya, waktu itu kenapa terjadi seperti itu? Waktu itu terjadi karena Yesus belum meninggalkan Roh Kudus. Belum ada pencurahan Roh Kudus ya. Nah, waktu Yesus sudah naik ke surga, sebelum naik ke surga saja Yesus sudah berjanji. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai bawah ya. Jadi waktu Yesus sebelum naik ke surga itu, Yesus berjanji, aku akan meninggalkan seorang penolong bagimu, yaitu Roh Penghibur. Yaitu siapa? Roh Kudus. Jadi kita itu beruntung. Setelah Yesus meninggal, kita nggak jadi bodoh, saudara. Waktu Yesus wafat di kayu salib, itu dia membawa perubahan yang dampaknya itu luar biasa loh, saudara. Luar biasa. Dia meninggalkan Roh Penolong, Roh Penghibur, sehingga waktu para rasul dilawat sama Roh Kudus, lidah-lidah api itu turun, itu pun para rasul berubah jadi hebat semua. Ya, dan jadi kemanapun dia melangkah, cuma mengajar dan berkata-kata seperti Yesus berkata-kata, tapi banyak banget orang yang diubahkan, banyak banget orang yang bertobat, saudara. Ya, luar biasa dampak dari Roh Kudus waktu Roh Kudus itu berkuasa. Ya, itu dampaknya luar biasa, sehingga mereka semua mengasihi gerejanya, mengasihi gereja mula-mula, ya, yang dipimpin oleh Petrus waktu itu ya. Jadi mereka semua berkumpul sama rasul-rasul Yesus ya. Jadi gini, kita terpesona ya, waktu saya baca firman ini, ayat ini saya terpesona. Luar biasa ya, Yesus pergi, tadinya mereka semua berantakan loh, pada balik lagi ya, pada balik lagi ke pekerjaannya ya. Nah ternyata waktu Yesus melawat, menemui mereka sesuai dengan janjinya, mereka dikumpulkan lagi dalam satu rumah, dicurahi dengan Roh Kudus. Sejak itu gereja Tuhan berkembang ya, gereja Tuhan menjadi rumah, menjadi komunitas di mana orang-orang yang haus dan lapar, yang kehilangan Yesus, datang berkumpul dan bersukacita ya. Nah ini ya, kenapa hal ini bisa terjadi?
terjadi. Nanti kita belajar di belakang ya. Jadi jemaat yang haus dan lapar itu, jemaat itu butuh makanan di jiwa. Ada orang tuh kadang fokusnya cuma makanan di tubuh aja, makanya tubuhnya pada gendut-gendut ya kan. Suka kuliner terus, fokusnya makan terus, bentar-bentar kumpul makan. Tapi jiwanya nggak pernah bentar-bentar kumpul makanin jiwa, itu jarang. Ya bahkan ada orang yang dimarahin sama istrinya, sama pasangannya, atau bahkan sama anaknya. Kok ke gereja terus toh? Kok ke gereja terus toh? Setiap hari ke gereja terus. Ketawa, yang ketawa berarti dimarahin nih. Ke gereja terus, gaweannya kok yang gereja terus ya toh. Lah kenapa? Karena orang ini haus dan lapar akan firman Tuhan yang disampaikan dalam gereja. Bukan cuma badannya yang haus dan lapar, berkumpulnya kemana? Ke restoran-restoran. Tapi orang yang haus dan lapar pengennya ke gereja terus. Karena apa? Mendapatkan makanan ya. Makanya kita itu harus perhatikan juga, jangan sampai fisiknya kita gemuk, tapi roh kita itu kurus kering, melengkung, kurang gizi, kurang nutrisi. Nah itu banyak loh orang yang punya penglihatan ya, itu di alam roh kadang waktu mendoakan seseorang itu kelihatan rohnya itu kurus kering, padahal orangnya gede tinggi gitu ya. Tapi ada masalah dikit ketakutan sampai gemeteran. Nah ini rohnya kurus, rohnya kecil, ya kan? Karena jarang mendapat makanan. Lah rasul-rasul Yesus ini selalu berkumpul, ya, mengumpulkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar. Yuk kita berkumpul, ya. Apa dikatakan tadi apa? Dan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah ini loh, memecahkan roti dan berdoa. Enak banget ya, kumpul-kumpul itu ya. Kalau bisa ya ini, diselingi makan gak apa-apa, tapi diselingi perbincangan tentang Kristus, kesaksian-kesaksian. Nah lalu mendoakan, saling mendoakan, sambil makan saling mendoakan. Jadi kita pulang dua-duanya kenyang, gak cuma kenyang badannya tok, tapi jiwanya juga kenyang. Ini yang dilakukan rasul-rasul. Makanya waktu jiwa itu kenyang, roh kita kenyang, ya itu pengennya datang lagi ya. Karena bertumbuh, pengen cari makan. Sama kayak waktu kita terikat sama makanan yang ada di satu restoran, misalnya restoran B, ya kan. Nah kita pengen ke situ lagi enggak? Karena terikat, kita kenyang di situ, kita dipuaskan di situ. Makanya pengennya datang lagi. Nah ini, tapi kalau sampai gereja itu orang yang sudah ke gereja pulang terus nggak pengen datang lagi ke gereja kita, berarti tidak puas di gereja kita. Atau kadang cuma sekedar formalitas, datang checklist aja, yang penting aku udah ibadah itu, tapi nggak dipuaskan, nggak terikat dengan firman Tuhan. Lihat pekerjaan orang-orang ya, orang-orang dunia yang seperti Pak Daud Tony waktu ke Bangkok sama Pastor Thomas Chandra, ke Bangkok apa ke Vietnam ya waktu itu ya. Dia melihat jalan di sepanjang pertokoan itu apa ya, lihat wah di sini banyak yang pakai penglaris, kata Pak Daud Tony. Penglaris itu fungsinya buat apa saudara? Kalau rumah makan, buat mengikat jiwa supaya apa? Balik lagi ke situ. Jadi kebayang-bayang, wah gurame asam manis enak banget. Yamine enak banget, rugi gak makan di situ. Nah, kenapa gereja Tuhan gak bisa seperti ini, saudara? Kenapa gereja Tuhan gak bisa seperti ini? Berbuat sesuatu yang sampai mengikat jiwa jemaat, pengen datang lagi. Nah, ini PR bagi gereja-gereja. Ya, jangan sampai jemaat itu datang tidak dipuaskan, nggak dapat firman, nggak mengikat, nggak pengen datang lagi. Aku nggak mau ke situ lah, kosong. Rasanya pulang ya pulang, masih capek gitu. Kurang dilawat, kurang disentuh Tuhan. Jiwa kita nggak ada kangen pengen datang lagi. Seperti yang orang-orang dunia lakukan, pakai sesuatu untuk mengikat. Nah, sesuatu itu apa? Iblis. Makanya mengikat, pengen datang, jadi orang yang makan di situ rakus. Pengen makan yang banyak, wah orang satu pesen bisa 3 macam, karena mengikat. Nah itu, nah ini firman Tuhan seharusnya itu lebih daripada makanan-makanan ini. Firman Tuhan seharusnya membuat jiwa kita haus dan lapar. Kalau orang ini udah gak pengen dengar firman Tuhan, ada yang salah.
Ada yang salah. Berarti ada roh lain yang bukan roh Allah. Karena orang yang dikuasai Roh Kudus itu manifestasinya ya manifestasi Roh Kudus. Pengennya datang lagi ke gereja, ya, pengennya pujian penyembahan, pengennya baca firman, pengennya kesaksian, ya, pengennya ngobrol, ya kan, kesaksian menceritakan Tuhan. Nah ini ada manifestasinya, ya. Jadi kita perhatikan siapa komunitas kita. Apakah komunitas kita itu duniawi banget? Ini akan mempengaruhi rasa haus dan lapar akan bersekutu di gereja. Ini akan mempengaruhi rasa cinta kita, seberapa rasa cinta kita kepada gereja kita. Nah, karena apa? Yang menguasai itu roh dunia. Ya, makanya komunitas itu mengerikan sekali, saudara. Nanti saya kasih ilustrasinya, ya, saya kasih contoh. Ini mengerikan sekali. Oke? Yang ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Ya. Dari sejak zaman Yesus hidup sebagai manusia, pergerakan Roh Allah itu yang memakai para rasul itu ada tanda-tanda heran dan mukjizat sudah terjadi dari zaman dulu. Ya, kalau sekarang ada doa kesembuhan, ya, ada doa peperangan, ada doa pelepasan, ya, itu sudah terjadi dari zaman dulu. Yesus sudah melepaskan setan-setan, mengusir setan-setan, ya. Jadi para rasul itu sudah tahu pergerakan Yesus waktu Yesus hidup. Nah sekarang waktu para rasul ini sudah ditinggal Yesus, dia melakukan yang sama, ya. Jadi sampai zaman sekarang, ya, sampai sekarang aja sudah ada Pastor Thomas, gembala sidang kita melakukan hal itu, bergerak di dalam kuasa, tanda-tanda heran dan ajaib. Kita semua juga bisa, ya, di sini IFLC semua bisa, harus bisa berani, ya, tengking setan, tunduk kepada Allah dan lawan iblis. IFLC harus berani seperti itu, ya, karena kita ini harus melakukan seperti yang Yesus lakukan, ya. Jangan dibilang sesat. Kalau ada orang yang mengatakan pengusiran setan itu sesat, kenabian itu sesat, ya, yang sesat itu orangnya yang ngomong kayak gitu. Karena apa? Dia nggak belajar firman. Kenabian, marifat itu sudah ada sejak Yesus ada, ya. Jadi kita lihat, ya, kalau orang ngomongin pergerakan Roh Kudus dalam tanda-tanda heran dan ajaib itu sesat, berarti dia tidak tahu firman, dia tidak belajar firman. Ya, kita buka Yohanes 4 ayat 16 sampai 19. Yohanes 4 ayat 16 sampai 19. Di sini Yesus bernubuat dan bermarifat, saudara. Kalau saudara jeli, ini Yesus bernubuat dan bermarifat. Yesus menyingkapkan rahasia, nggak kalah sama dukun-dukun yang bisa nerawang. Ya, kalau dukun aja bisa nerawang, anak Tuhan nggak bisa nerawang, betapa memalukan. Ya kan? Jangan kalah dong anak-anak Tuhan. Ya, masa anak-anak Tuhan kalah sama dukun, terus dibilang sesat, diem aja. Kasih ayatnya. Siapa yang bilang nubuat dan marifat itu sesat? Sesat kalau buahnya perpecahan. Ingat, kita harus bisa membedakan roh, mana roh yang lagi nerawang, yang katanya nerawang itu, ya, itu roh Allah atau roh Yesus, ya. Buahnya apa? Kalau bukan roh Yesus, perpecahan. Dia akan menyingkapkan rahasia yang harusnya tidak disingkapkan, iblis disingkapkan, akhirnya berantem suami istri. Nah, ini bukan Allah, ini adalah roh jahat yang pakai anak-anak Tuhan yang gak ngerti firman, ya. Roh Kudus itu teratur. Roh Kudus itu tidak membuat perpecahan. Nubuat dan marifat itu untuk mengajar, mendidik, dan menghibur, bukan untuk perpecahan. Jadi kalau buahnya perpecahan, itu yang dikatakan sesat. Tapi kalau buahnya damai sejahtera, memulihkan, merukunkan, menyembuhkan, membuat bertobat, itu gak sesat, saudara. Kita baca, ya, Yohanes 4 ayat 16 sampai 19. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Perempuan itu ngomong, aku tidak mempunyai suami. Yesus ngomong, nah ini Yesus ngomong, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Yesus tahu, orang ini gak cerita loh kalau dia punya suami 5, tapi Yesus tahu, ya. Yesus ngomong, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Nah, dia kaget, kok bisa tahu ya orang ini siapa nih, bisa tahu rahasia gue.
Ya kan? Ini nubuat dan marifat sudah dilakukan Yesus sejak zaman Yesus ada. Banyak orang yang nggak ngerti bahwa yang ini yang dikatakan bahwa ayat ini adalah nubuat dan marifat sudah ada. Ya, rasul-rasul bergerak di dalam tanda-tanda heran dan ajaib ini juga. Ya, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah itu loh ya. Jadi jangan dikirain orang yang bisa bermarifat ngomong menyingkapkan rahasia itu sesat. Itu sesat. Tunjukin sesatnya di mana? Lah wong dukun-dukun aja bisa. Anak-anak Tuhan lebih bisa lagi. Lah wong iblis itu nggak tahu rencana ke depan kok. Iblis itu cuma bisa membongkar masa lalu. Tapi kalau Yesus bisa melihat ke masa depan dan dia berjanji, kamu akan dibukakan pintu berkat. Nah itu akan terjadi. Karena apa? Marifat nubuat yang berasal dari Allah, ya dan amin, yaitu janji Allah. Janji Allah, marifat nubuat bisa terjadi kalau apa? Kalau kita direl Tuhan. Kita dinubuatin sehebat apapun, setinggi langit sekalipun, kalau kita melenceng keluar dari jalan Tuhan, tidak akan terjadi marifat dan nubuat. Karena sudah beralih dari jalan Tuhan, dari zona Tuhan menjadi ke zona kutub, maka nubuatan dan marifat tidak akan terjadi. Ya, jadi jangan heran kalau ada yang dimarifatin nubuatin nggak terjadi. Introspeksi diri. Aku melenceng enggak? Tuhan suruh aku apa? Yang dikerjakan apa? Melenceng enggak? Waktu melenceng ya jangan heran kalau nggak terjadi ya. Oke. Ya, setan itu selalu meniru cara Allah tapi dibengkokin, ya kan? Ya itu tadi harusnya nggak boleh diomongin karena Roh Kudus sifatnya sopan dan mendamaikan. Ini diomongin itu loh, yang berbuat itu iparmu. Wah, mulai berantem ya kan? Padahal seharusnya nggak seperti itu. Nah ini loh dibengkokkan ya kan? Yang dipuja siapa? Iblis. Waktu nyalain kemenyan yang dipanggil siapa? Iblis. Nah kalau anak Tuhan nyalain ukupan itu untuk siapa manggilin? Tuhan, untuk pujian penyembahan kepada Tuhan ya. Oke, kita lanjut ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah ini loh ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu nggak pelit. Mereka menjual segala sesuatu untuk kepentingan bersama. Dikasihin ke rasul-rasul. Nih loh, aku nyumbang sekian, aku nyumbang sekian. Supaya apa? Ada makanan di dalam rumah Tuhan. Ya, jadi orang yang dikuasai Roh Kudus itu nggak pelit, saudara. Ya, kenapa? Karena manifestasi Roh Kudus itu kan roh, tidak melekat dengan uang, tidak melekat dengan duniawi. Tapi kalau orang ini pelit, ya ampun, ini manifestasi siapa? Ya manifestasi roh mamon. Nah ini loh, ya kita harus jeli siapa yang sedang ada dalam jiwa kita, ya. Karena kita ini baitnya Tuhan, katanya baitnya Tuhan, tapi manifestasinya pelit, roh mamon. Roh mamon kan menumpuk kekayaan, terus itu roh mamon, saudara ya. Manifestasinya, jadi kelihatan orang itu ada Roh Kudus atau enggak itu kelihatan, saudara, dari tutur katanya, dari sopan santunnya, dari perilakunya, ya itu kelihatan. Dia ada roh mamon, roh lain, ya, atau ada Roh Kudusnya, itu kelihatan, saudara. Ya, jadi ada banyak ya kita. Jadi ada nih kita. Kalau orang ke gereja tuh layaknya pakai apa sih? Pakai baju sopan kan? Pakai baju sopan yang nggak kelihatan keteknya, ya kan? Nah itu. Nah ini ada loh yang datang pakai celana pendek, pakai you can see. Nah, ada yang kayak gitu. Ada, saudara. Nah ini Roh Kudus aja nggak di dia, ya kan? Dia datang itu ibadah tuh menghormati siapa? Ya, mau apa datangnya? Apa sekedar ibadah? Cuma pengen terima berkat terus aku pulang? Nah ini orang yang nggak ada Roh Kudusnya. Orang yang ada Roh Kudusnya nggak. Aku mau ketemu Tuhan. Aku harus sopan. Nah ini loh, ya. Jadi kita harus tahu. Kelihatan orang yang ada Roh Kudus apa enggak, kelihatan, saudara. Gak usah orang berkarunia. Dari manifestasi perbuatan dia, tutur kata dia, dari perilaku dia, cara pikir dia, kelihatan ada Roh Kudusnya apa enggak. Nah itu. Jadi ada manifestasi ya, saudara. Kita bisa mendeteksi siapa ya yang ada di dalam kita. Misalnya waktu kita tuh takut ya, kita takut sesuatu, takut di rumah sendirian, takut. Nah ini ada apa berarti? Ada intimidasi iblis. Ada iblis yang sedang menguasai, yang mengintimidasi. Awas, awas, jeng jeng.
damai sejahtera buahnya saudara, ya kan? Kalau misalnya fisik kita tuh sakit-sakitan terus ya, masih muda sakit-sakitan terus. Nah ini tanda bahwa ada iblis dalam kita yang lagi ngubek sama kita ya. Ini loh. Tapi kecuali kalau orang yang sudah tua ya, sakit tua itu beda karena daya kerja tubuh sudah menurun ya. Itu pun banyak orang-orang tua yang sehat-sehat saudara ya. Kecuali mudanya capek sekali, kerja luar biasa jadi cepet aus istilahnya, tulang-tulang cepet aus, bantalan-bantalan cepet aus, itu beda. Tapi kalau orang yang masih muda udah sakit-sakitan, ini manifestasi loh, ada iblis dalamnya loh. Harus segera diputuskan, harus segera pemberesan ya. Orang yang nggak bisa merenungi firman tuh ya indikasi ada iblisnya. Bukan membaca loh ya, membaca tok semua orang bisa saudara. Merenungi itu sampai dilawat Tuhan, sampai jadi rema. Ini maksudnya apa sih Tuhan? Saudara, kalau gini, anak muda sekarang itu kreatif. Anak saya Floren, kalau dia lagi nggak bisa itu, sampai bingung, dia belajar kitab Wahyu, dia nggak ngerti apa sih maksudnya. Terus dia chat GPT ke AI, tuh dia chat, gambarkan ayat ini, dimasukin, terus bilang gambarkan seperti apa ayat ini. Keluar saudara gambarnya, ya gambarnya seperti ini. Terus dia mudeng, oh binatang yang dimaksud seperti ini. Nah itu loh, itu jadi merenungi itu sampai begitu loh kreatifnya. Kalau cuma baca nggak ngerti ya udah ditinggal. Tapi kalau orang merenungi kan pengennya sampai tahu. Makanya anak saya chat GPT pakai itu teknologi, digambarkan seperti apa, keluar. Ini loh Mi, dia telepon saya, ini loh Mi, kitab Wahyu yang ini seperti ini loh ayatnya nih, ini gambarannya seperti ini. Nah itu loh, di situ dia ngerti. Wah Tuhan, berarti aku harus ikut rapture Tuhan. Kalau enggak, aku ketemu yang beginian Tuhan. No. Jadi berjaga-jaga kan rohnya, nggak mau ditinggal karena tahu, wah ketemunya begini-begini. Waduh, takut sendiri. Ya itu merenungi saudara, bukan cuma baca. Ya, oke. Kalau baca itu cuma tahap tahu doang. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini loh, membagi-bagikan ya. Kasih itu berkorban saudara. Ya, di gereja mula-mula yang kita pelajari ini, seperti apa sih kegerakannya? Mereka mencintai gereja seperti apa cintanya? Kasih itu berkorban ya, suka memberi apa? Tenaga, pikiran ya, harta, bahkan doa, mendoakan gerejanya terus. Itu bentuk mencintai gereja saudara. Ya, kasih itu lemah lembut ya, nggak membuat orang jengkel, nggak membuat orang marah kalau nasihati ya. Terus kasih itu mengenal betul karakter Allahnya ya kan. Kasih itu tidak terkalahkan. Karena apa? Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang rendah hati. Makanya orang rendah hati tidak bisa dikalahkan. Orang rendah hati itu biasanya sabar. Firman berkata orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dia menguasai kota seperti orang menguasai kota. Ya, karena apa? Ada roh Tuhan yang berkuasa. Orang yang rendah hati, orang yang sabar tidak terkalahkan, nggak bisa disentuh iblis. Makanya kalau kita lagi marah-marah, iblis bisa nggak berkuasa? Bisa. Orang kerasukan iblis itu nggak usah gelepar-gelepar, beda loh. Orang kerasukan iblis sama kerasukan setan itu beda. Setan bermanifestasi. Begitu ketemu anak-anak Tuhan, orang yang rohnya kuat, yang ada api Tuhan, dia langsung manifest, langsung mundur. Aku mau pulang, aku nggak mau di sini, menghindar, nggak mau datang ke ibadah yang kepada ketemu orang-orang yang apinya besar. Tapi kalau iblis enggak. Iblis walaupun orang ketemu siapapun dia diem, ya. Nah itu karena apa? Nanti kalau udah saatnya ngancurin, minggir, bawa keluar, menjauh dari komunitas, dari gereja, lalu menghajar. Itu iblis. Ya, jadi kita harus ngerti bahwa kita tuh kalau kita rendah hati, kita sabar, kita nggak bisa kemasukan iblis, saudara. Karena apa? Tuhan dekat. Ya, betul Pak? Ketawa loh. Ya kan? Ya, orang yang mempunyai kasih itu biasanya sabar, rendah hati dan memaafkan. Ada kan lagunya? Kasih pasti lemah lembut. Udah lemah lembut belum? Kasih pasti memaafkan. Sudah memaafkan? Kasih pasti murah hati. Sudah murah hati apa pelit? Kasihmu
Tuhan. Yang masih belum dalam kategori tadi, nyanyi. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ikut nyanyi Pak. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Wah, ada yang happy. Oke. Ya, jadi kita rasul, orang-orang yang bersekutu dengan rasul-rasul Yesus itu hatinya penuh kasih, saudara. Ya, mereka nggak pelit, ya, mereka berkorban, suka memberi, ya. Ya, kita lanjut yang ayat 46. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Tiap hari loh, saudara. Berkumpul tiap hari dalam bait Allah, ya. Ya, jadi nggak ada yang marah-marah, saudara, karena mereka tuh semua biasanya sekeluarga, ya. Karena zaman dulu itu apa ya, mereka tuh seneng banget kumpul-kumpul ke bait Allah, ya. Jadi karena pengajaran imam-imam Farisi dan sebagainya kan selalu ke bait Allah, ke bait Allah, ke bait Allah, ya kan, pertemuan-pertemuan. Nah, mereka seperti itu, beda kayak orang zaman sekarang, mengutamakan pekerjaan. Jadi kadang yang ke gereja suaminya tok, istrinya tok gitu loh. Makanya bisa dimarahin. Belum sepakat, ya. Kok ke gereja tiap hari? Lah ini rasul-rasul, ya, sama orang-orang jemaat para rasul Yesus itu setiap hari loh nih. Tiap-tiap hari dalam bait Allah mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya, masing-masing ke rumah masing-masing. Jadi gantian, sombe di rumah Ria, sombe di rumah Sinta, sombe di rumah Bu Erni, ya kan, sombe di rumah Julius, ya. Jadi rumah ini terberkati karena didatangi orang yang diurapi Tuhan, ya, bersekutu dalam doa di situ, ya. Gereja yang sehat itu ada kebersamaan dengan pengerja dan jemaatnya, saudara, ya. Jadi membaur antara pengerja dan jemaatnya. Seperti contohnya siapa? Rasul Yesus. Dia pengerjanya, rasul-rasulnya membaur dengan jemaatnya, datang ke rumah-rumah, ya, makan bersama, mengunjungi, mendoakan, ya. Terus ada kesaksian, ya, siapa yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, siapa yang ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan. Ini perlunya kita mengasihi gereja kita. Waktu ada problem di rumah, ke gereja, cari pengerja-pengerja, ya, minta didoakan, ya, itu, ya. Terus ibadah bukan sekedar rutinitas, saudara, tapi ekspresi relasi dengan Tuhan. Dan buahnya apa? Waktu kita sudah mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan, buahnya apa? Buahnya itu terjadi perubahan yang positif. Yang dulu pelit gak jadi pelit, ya kan? Yang dulu terintimidasi sekarang tenang, damai sejahtera. Yang sakit-sakitan disembuhkan. Yang dulu hidupnya sial terus, ya, setelah didoakan jadi lancar semuanya, ya. Ini perubahan, manifestasi, ya kan? Yang ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan yang diselamatkan, ya. Gereja yang sehat itu juga harus bertumbuh, saudara. Makanya jemaat-jemaat itu juga harus memperhatikan orang-orang di sekitar saudara, ya. Siapa yang perlu dibawa ke gereja, diselamatkan. Ini loh, waktu kita mengasihi rumah Tuhan, ya. Jadi seperti hati kita itu seperti apa ya? Pengen menjangkau jiwa, pengen menyelamatkan orang. Karena apa? Kita sendiri sudah diselamatkan Tuhan, ya. Jadi kitanya pengennya nyelamatin orang. Kayak saya, waktu saya dulu belum tahu, saudara. Saya ini dulu belum tahu, waktu saya belum ngerti, ya, belum tahu apa, belum bertumbuh istilahnya, ya. Saya masih bayi rohani, saudara, dulu, ya. Nah, saya nggak ngerti apa-apa, saudara. Setelah saya tertanam dalam komunitas IFLC, di sini saya jadi tahu, oh, bisa berdoa sendiri toh. Oh, kita punya kuasa toh. Oh, cara ngatasin ilmu hitam dukun-dukun itu seperti ini. Oh, cara menghadapi orang-orang kuat seperti ini. Oh, ternyata kita bisa doa peperangan, ya. Soalnya musuh kita kan bukan darah dan daging.
Kita belajar doa peperangan, oh ternyata bisa ya menaklukkan iblis ya. Tunduk kepada Allah dan melawan iblis itu bisa toh. Nah itu saya belajar banyak saudara. Waktu saya ada di komunitas yang benar, saya belajar banyak. Saya tidak bergantung dengan manusia. Tadinya saya ngejar-ngejar dokter, ngejar-ngejar manusia. Waktu zaman anak-anak saya kecil, ada satu dokter yang punya, mungkin orang dunia bilang six sense ya. Dia dokter orang Katolik atau Kristen gitu. Tapi dia punya six sense. Jadi waktu dia pasien memeriksa pasien, dia mungkin dapat suara. Ini yang sakit ini cuma kurang vitamin B. Kasih resep vitamin B, dibuatin saudara, vitamin B, sembuh. Anak ini sakitnya aneh-aneh. Begitu dikasih vitamin B, resep sesuai umur, anak ini sembuh saudara. Jadi banyak sekali yang disembuhkan sama dokter ini saudara. Sampai antrine itu, dia buka jam 4, jam 2 masih praktek. Tahu nggak? Saking orang-orang kaya itu banyak yang kena sakit penyakit dan pemimpin-pemimpin agama nggak bisa ngatasi, dukun-dukun nggak bisa ngatasi, dokter ini bisa ngatasi saudara. Sampai perawatnya itu, resepsionisnya, perawatnya yang pendaftaran, sampai kaya raya saudara. Orang-orang kaya itu nggak mau ngantri, datang, sus nomor teleponnya berapa? Minta nomor teleponnya, dikasih uang 500.000, aku minta nomor 1. Dikasih uang 1 juta, aku minta nomor 2. Tuh, susternya sampai seperti itu saudara. Orang yang ada Roh Kudusnya itu berdampak sampai orang di sekelilingnya aja diberkati. Nah ini loh, serem kan? Nah makanya kalau kita itu orang dunia, orang yang kerja di sekuler, nggak dipenuhi Roh Kudus, nggak bisa mendatangkan berkat, menarik berkat untuk pekerjaan kita, itu dipertanyakan. Ya, jadi kita kan punya kuasa. Ya, waktu saya tertanam di IFLC, pikiran saya diubahkan, saudara. Ya, makanya saya mencintai IFLC sampai saya mau untuk memimpin di tempat ini. Tadinya saya nggak mau, saudara, karena saya merasa saya bukan latar belakang Kristen, saya nggak tahu apa-apa. Tapi saya disemangati oleh otoritas di atas saya waktu itu, ya, sampai dari saya nggak mau, sampai jadi mau, sampai jadi saya berdiri di tempat ini, saudara. Karena saya bertumbuh, karena saya mencintai. I love my church, I love IFLC Tegal. Ya, saudara. Ya, jadi ada banyak perubahan yang saya rasakan, saudara. Ya, jadi saya ini udah nggak mengandalkan manusia lagi. Yuk kita buka firman Tuhan dulu sebelum saya ini ya. Kita buka. Kenapa kita harus sebentar. Kenapa kita harus mencintai gereja kita? Karena gereja adalah salah satu fungsinya itu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, memberi makan jiwa, ya salah satunya. Nah terus mempersembahkan persembahan kepada Allah. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 5. Ya, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, kita tuh disuruh mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Allah, jangan kayak Kain, ya, mempersembahkan yang busuk, ya, tapi mempersembahkanlah sesuatu yang berkenan kepada Allah, ya. Yang kedua, cinta akan rumah Tuhan itu menghanguskan kita loh. Maksudnya apa? Cinta akan rumah Tuhan. Waktu kita mencintai gereja Tuhan, mencintai kegerakan Roh Allah, mencintai firman, suka berdoa, suka kumpul dengan orang-orang yang apinya besar, yang bersaksi memuliakan nama Tuhan, jiwa kita itu, roh jahat itu hangus. Kita sudah tidak melekat dengan yang lain. Ini yang dikatakan cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Kita dilepaskan dari roh mamon, kita dilepaskan dari intimidasi, karena kita utamanya tuh Tuhan. Aku mau persembahkan sesuatu yang baik kepada Tuhan, yang berkenan, ya. Jadi bersyukur kalau di antara kalian ada yang suka nyumbang gereja, mempersembahkan sesuatu kepada gereja. Itu cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Itu pasti hidup kalian itu diberkati Tuhan. Ya, kalau kalian nurut, ya, kalau nggak belok ke kanan ke kiri, ya. Jadi benar-benar Tuhan itu melihat, oh kamu mengasihi aku sampai kamu mempersembahkan hartamu. Aku yakin pasti doanya Tuhan itu mendoakan, mengirim malaikatnya untuk menatang, untuk memagari supaya nggak masuk ke malapetaka, jatuh pun tidak sampai tergeletak. Ya, itu loh menghanguskan aku. Jadi kita dilepaskan dari segala yang duniawi, saudara. Ya, itu cara kita lepas dari iblis. Itu salah satunya kita nggak pelit, kita berani memberi. Ya, dipakai
Tuhan jadi bendahara surga, bersyukur banget. Waktu orang jadi bendahara, itu kasnya juga pasti apa? Kasnya kan dipenuhi Tuhan terus, ya kan? Kasnya dipenuhi supaya dia bisa mengalirkan ya. Jadi ini loh, kita harus ngerti cara kerja Tuhan. Tapi kalau kita pelit, yuk berhenti mampet beneran. Ya ini segini terus gak nambah-nambah, malah sontak, saudara. Karena apa? Tuhan gak berkenan. Dia melekatnya dengan apa? Dengan mamon. Akhirnya apa? Jadi ini apa kayak kena sial kayak gitu mungkin ya orang dunia ngomongnya ya, karena pelit. Nah itu ya. Jadi orang yang pelit itu kata Pak Doto nih, itu gampang kena jari kena santet ya, sama orang yang kena diambil sama orang yang pakai pesugihan kayak gitu, dicuri gitu loh berkate, dicuri iblis gitu ya kok ya. Bener gak sih? Orang yang suka menabur, orang-orang dunia yang suka menabur itu dapatnya ya balikannya ya luar biasa ya, apalagi dalam Tuhan, saudara. Orang dunia aja bisa seperti itu loh, dapat balikan yang luar biasa. Orang-orang zaman rasul-rasul ini di gereja mula-mula mereka tidak pelit ya. Jadi kita harus jeli di mana kita ditanam, siapa komunitas kita, siapa yang bergaul dengan kita, membawa dampak apa pada kita ya, membawa dampak apa. Saudara, ada satu cerita, saudara. Ada di satu tempat, di sana daerah yang dingin ya, yang ada satu pabrik sarden. Nah, di sekitar pabrik sarden itu ada banyak burung pelikan. Nah, pabrik sarden itu selalu kasih makan burung pelikan yang ada di sekitar itu ya. Nah, itu tuh dikasih makan, jadi tinggal duduk, tinggal nungguin nanti datang manusianya. Wah, nyuapin satu persatu, disuapin burungnya. Satu ketika mereka kan berarti hidup dalam apa? Dalam kenyamanan, disuapin terus ya kan. Satu ketika pabrik ini tutup, saudara. Tahu nggak yang terjadi? Ini burung kan bisa terbang, bisa cari ikan sendiri, bisa jebur ke danau yang ada di sekitar situ, ya kan? Tapi burung ini kenyataannya, burung ini pada mati, saudara. Karena apa? Dia itu hidup dalam kenyamanan, suka disuapin sama pabrik-pabrik ini, dikasih makan. Nah, para ahli bingung kenapa burung pelikan di sini mati semua. Diteliti, ternyata mereka lupa cara terbang, lupa cara makan, lupa cara terbang, nukik cari ikan, lupa, saudara. Terus apa yang dilakukan oleh ahli? Mereka didatanginlah komunitas burung pelikan yang liar. Para ahli mendatangkan komunitas burung pelikan yang liar, ditaruh di situ, dikumpulin sama yang udah loyo-loyo itu. Ternyata apa, saudara? Yang loyo ini bangkit, saudara. Bangkit ngelihat, oh terbang ya, oh aku bisa terbang loh, ternyata loh, terbanglah, cari makan, menukik, cari ikan, dapat. Dan mereka semua burung pelikan yang sudah loyo pulih, saudara. Karena apa? Komunitas. Nah ini, jadi kita harus jeli siapa komunitas kita ya. Gereja harus membawa perubahan seperti ini. Orang yang loyo datang ke gereja, sembuh, dibangkitkan, disembuhkan ya. Ini ya. Oke, ya udah jelas ya. Jadi I love my church, I love IFLC. Mari katakan bersama-sama, I love IFLC Tegal. Oke, yuk kita berdoa. Urapiku dengan urapiku
sampaikan. Tuhan, urapi pendoa syafaat yang akan naik mimbar Tuhan. Roh-Mu berkuasa atas pendoa syafaat yang akan naik mimbar. Mari saudara kita siapkan hati untuk bersama-sama berdoa syafaat dengan jemaat-jemaat. Silakan para pendoa. Ya, saudara-saudara sekalian, mari kita melakukan doa ya. Kita bernyanyi dulu untuk doa ini, yang doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai doa. Lagu mengenai yang kita belajar untuk berdoa dengan tulus, sederhana, dan sempurna. Mari kita nyanyikan lagu ini, Bapa Kami. Kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur. Bapa Engkau yang
Ya Tuhan, kembali datang kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam ketidaksempurnaan kami ya Tuhan, dan ketidaklayakan kami ya Tuhan, Kau telah memberikan kelayakan kepada kami ya Tuhan. Kau memberikan kepada kami kasih karunia-Mu ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pengajaran-Mu ya Tuhan, atas firman yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, atas semua kebaktian-kebaktian yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, pengajaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu yang sudah memberikan firman-Mu ini ya Tuhan, biarlah Tuhan Kau berikan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah Ibu Abigail untuk yang membawakan firman ya Tuhan, Kau berikan cerahan daripada-Mu ya Tuhan. Ajarlah ya Tuhan pada kami ya Tuhan, untuk supaya kami berdoa bisa dengan baik ya Tuhan pada-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadikan pengajaran di dalam apa yang Kau berikan keajaran kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga berdoa untuk hamba-Mu ya Tuhan, Ibu Abigail ya Tuhan, yang sebagai alat-Mu ya Tuhan, sudah memberikan pengajaran ya Tuhan. Kau berikan berkat dan perlindungan daripada-Mu ya Tuhan. Juga ya Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan pastor Kau masih Tuhan sebagai gembala kami ya Tuhan. Kau berikan untuk kekuatan roh keperkasaan ya Tuhan di dalam segala kelemahan ya Tuhan. Kau berikan juga teguran-teguran yang baik ya Tuhan kepada beliau ya Tuhan, supaya beliau bisa menjadikan gereja ini menjadi besar ya Tuhan, seperti apa yang menjadikan visi dan misinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan, di dalam segala kesulitan kami ya Tuhan, sebagai kami rakyatnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa ini merupakan bangsa yang besar ya Tuhan, bangsa yang Kau telah nubuatkan sebagai bangsa yang menjadikan burung buas dari timur ya Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa ini ya Tuhan, berikan kepada pemimpin-pemimpin bangsa ya Tuhan, untuk supaya bisa bekerja dengan baik ya Tuhan. Biarlah mereka diberikan hati yang lurus ya Tuhan, diberikan roh pertobatan ya Tuhan, roh takut akan Tuhan, diberikan roh nasihat dan pengertian ya Tuhan. Biarlah mereka bisa mengerjakan bekerja dengan roda kepemimpinan yang baik ya Tuhan. Biarlah pemimpin-pemimpin bangsa ya Tuhan, Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Gibran ya Tuhan, bisa bekerja dengan baik ya Tuhan. Juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, para menteri ya Tuhan bisa bekerja untuk membantu beliau ya Tuhan. Juga ya Tuhan, kami berdoa juga untuk segala aspek dari semua yang membantunya Tuhan, TNI, polisi ya Tuhan, juga untuk pembuat undang-undang ya Tuhan. Biarlah mereka bisa menegakkan hukum dengan adil seadil-adilnya. Juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan di bangsa ini ya Tuhan, segala sudah yang terjadi ya Tuhan, banyak sekali ketidakadilan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kepada bangsa ini ya Tuhan keadilan ya Tuhan. Biarlah Kau hukum bisa ditegakkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan semua orang-orang yang berseru padamu ya Tuhan bisa diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Jauh dari sempurna, biarlah Kau sempurnakan selalu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.